Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus melakukan lebih dari 100 pertemuan bilateral agar bisa mempertahankan keutuhan G20. Sebab, memanasnya geopolitik Rusia dan Ukraina ikut mempengaruhi hubungan negara G20. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Bank Dunia untuk ASEAN Wempi Saputra, yang juga merupakan mantan staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional saat ditemui di Hotel Mulia Nusa Dua, Minggu, tanggal 13 November tahun 2022. Ia menyampaikan, invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah membuat sebagian negara mendorong Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini untuk tidak mengundang Rusia dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Beberapa negara menginginkan Indonesia sebagai presidensi tidak mengundang Rusia. Kalau sekali tidak mengundang, jadi G19, bisa jadi setelah itu berkurang lagi, pecah, ujar Wempi. Oleh karena itu, Sri Mulyani berusaha untuk mempertahankan keutuhan anggota kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini. Upaya itu dilakukan dengan mengadakan pertemuan bilateral, baik secara fisik maupun virtual di tingkat Menteri Keuangan maupun di tingkat Deputi Bank Sentral, yang turut dibantu oleh Wempi. Pertemuan-pertemuan itu dilakukan sepanjang Februari-Oktober tahun 2022. Topik yang diangkat dalam pertemuan bilateral itu adalah menjaga keutuhan forum, penyelesaian permasalahan krisis global bersama-sama, dan mendorong kontribusi G20 di bidang kesehatan, energi, dan digital. Hasilnya pun direfleksikan dalam outcome dokumen, yang mencakup bahwa tidak akan konsensus soal perang karena setiap negara memiliki perbedaan pandangan, akan tetapi sepakat untuk menyelesaikan permasalahan global. Sebab, masih terjadinya perang atau tidak, persoalan krisis pangan sampai perubahan iklim perlu diselesaikan. Menurut Wempi, salah satu keberhasilan menjadi presidensi G20 adalah bagaimana mampu mempertahankan forum G20 itu sendiri. Hal inilah yang mampu dilakukan Indonesia sebagai presidensi G20 di tahun ini. Ia menyebut, negara-negara G20 mulanya pesimis forum ini bisa dipertahankan, mengingat dalam beberapa kesempatan pertemuan banyak penolakan terhadap Rusia yang ditunjukkan dengan mematikan kamera hingga walkout dari ruangan. Akan tetapi, lewat upaya pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan dan Deputi Bank Sentral negara-negara G20 tersebut, Indonesia mampu mempertahankan forum G20. Mempertahankan forum itu sebagai salah satu keberhasilan presidensi, yang diakui semua negara G20. Mereka awalnya pesimis. Oleh Indonesia tidak hanya dipertahankan sebagai G20, dialognya juga disediakan, tutup Wempi.